Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku akan nge-share sesuatu yang mungkin bisa menyamakan persepsi kita, menyamakan pengetahuan kita, supaya nanti ke depannya kita bisa developing dengan enak tanpa ada penghambat atau pemahaman yang keliru terhadap project manajemen kita. Dan nanti juga aku bakal praktek langsung, jadi nggak apa namanya nggak ngejelasin secara teori teori doang. Jadi nanti kita bakal praktek langsung juga. Nanti jadi gimana dari awal ngefork repositorinya sampai nanti kita ngatur projectnya di Kanban ini sampai nanti teman-teman berhasil ngebuat pull request. Ini nanti bakal aku contohin di video ini. Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin teman-teman baru pertama dengar. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti kita bakal belajar bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung atau apa, mungkin bisa ditanyakan ke grup aja. Itu sih. Nah, terus mungkin ada dua dua istilah yang pengen aku samain dulu. Nah, teman-teman, dalam project management itu ada khususnya kalau kita menggunakan GitHub ya, khususnya kalau kita menggunakan GitHub, itu ada yang namanya isu, ada yang namanya pull request. Nah, isu ini ada apa? Isu ini adalah masalah-masalah yang pengen kita selesaikan. Jadi programmer itu kan tugasnya adalah menyelesaikan masalah. Pekerjaannya adalah menyelesaikan masalah yang udah dibuat sama tim produk. Nah, jadi tim produk nih punya masalah. Kita nggak punya navbar, tolong buatin dong. Nanti programmer yang ngeeksekusinya untuk nge apa namanya nge menyelesaikan masalahnya. Nah, simpelnya kayak gitu. Jadi isu ini apa? Isu ini adalah tugas-tugas kalian atau masalah-masalah yang akan kalian selesaikan. Lalu ada pull request. Pull request ini apa? Jadi nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan masalah atau menyelesaikan isu, teman-teman udah ngoding. Nah, teman-teman itu nggak bisa langsung upload codingan kalian ke GitHub-nya UKMIK. Jadi nggak bisa langsung anggapannya gini. Ini dompet anggap aja pekerjaan teman-teman. Nah, ketika teman-teman pengen ngedeliver pekerjaan kalian, teman-teman nggak bisa langsung masukin ke loker pekerjaan, ke lemari pekerjaan, atau ke apapun itu, ke wadahnya. Nah, teman-teman harus melalui perantara atasan kalian atau bos kalian atau tech lead-nya atau leadernya di situ. Nah, teman-teman kasihkan ini tech lead, aku udah selesai pekerjaanku, tolong dicek. Nah, itu masuknya ke pull request dulu. Biar tech lead-nya atau leadernya ngecek dulu, lalu nanti bisa di ACC atau enggaknya codingan kalian. Jadi enggak langsung main upload ke repositorinya utamanya. Jadi enggak gitu. Nah, terus teman-teman silakan teman-teman cek ketika teman-teman udah di-share juga kan repositorinya. Nah, di sini ada beberapa, tapi teman-teman nggak usah panik ketika di akun teman-teman itu hanya muncul UI engineer sama front end atau muncul back end doang atau muncul front end doang karena memang sudah aku plotkan seperti itu, sudah aku bagi seperti itu, jadi teman-teman nggak usah panik. Nah, silakan teman-teman. Nah, tahap awal ketika teman-teman bekerja menggunakan GitHub, best practice-nya adalah teman-teman ya pasti harus mengklon repositorinya dong ke laptop kalian secara lokal. Nah, aku mungkin bakal sedikit apa namanya contohkan cara-caranya. Nah, di sini kan kita pengen ngegarap UI engineer-nya kan. Nah, teman-teman silahkan buka repository UI engineer-nya. Teman-teman bisa langsung clone di sini. Tapi bagusnya teman-teman, teman-teman fork dulu. Nih, teman-teman fork, ya kan? Klik aja. Nah, lalu langsung create fork. Udah kayak gitu aja. Teman-teman bikin fork, ya kan? Masih loading, sabar. Nah, udah jadi. Nah, jadi repositori ini adalah repositori yang sama kayak yang di utama tadi di akunnya IKA, akunnya UKM IKA, tapi ini disimpan atau terhubung dengan repositori kalian. Jadi kalau teman-teman cek di profil teman-teman sendiri, lalu ke repositori,
Nah, dia ada, tapi di bawahnya ada tulisan port from UKMIK/UI Engineer UKMIK. Teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman bisa clone. Clone aja, di copy ya. Silahkan copy. Clone aja ke eh di sini ya. Kita silakan teman-teman buat folder sendiri. Aku buatnya di sini ya. Lalu teman-teman buka pakai VS Code. Nah, atau pakai terminal juga nggak apa-apa. Aku cuma mau ngambil terminalnya soalnya. Teman-teman buka VS Code. Lama biasanya enggak. Nah, lalu teman-teman ketikkan git clone, ini linknya. Link yang udah kalian teman-teman copy tadi dari repository yang udah teman-teman fork, ya kan? Pastikan di sini username yang ada di URL ada username kalian, lalu enter. Nah, bakal ada folder baru muncul. Di dalamnya ada 2 file. Lalu silahkan teman-teman pindah ke folder ini ya. Kita kan ngerjainnya pengen di folder itu. CD, UI, lalu pencet tab. Nah, supaya muncul nama foldernya secara otomatis. Lalu enter aja. Lalu di folder ini kode spasi titik untuk langsung membuka VS Code di folder yang direktorinya sedang kita buka. Yang VS Code yang satunya kita close aja, kita pakai yang baru. Nah, di sini buka terminal lagi teman-teman. Buat nanti. Nah, teman-teman, di sini kita udah muncul 2 file, news.html dan readme.md. Teman-teman jangan panik ketika nanti teman-teman udah mulai nyoba dan di sini nggak cuma ada 2 file, ada banyak, ada home, ada profile, ada artikel, ada yang lainnya. Itu jangan panik karena memang seperti itu. Ini belum aku bikin aja karena masih buat nyontohin doang. Di sini cuma ada 2 file. Ya kan? Ada news sama readme. Nanti ada beberapa file yang itu adalah pekerjaan-pekerjaan kita yang nanti aku bagi mungkin bisa per section atau per page. Nah, teman-teman silakan buka news.html atau halaman apapun yang nanti teman-teman kerjakan. Nah, nanti di sini ada elemen-elemen section yang udah aku kasih komentar. Nih, udah aku kasih komentar. Nah, komentar ini, teman-teman, sangat berkaitan atau memang aku buat berdasarkan isu yang ada di sini, yang ada di repository ini. Nih, klik navigation bar. Di sini juga ada navigation bar. Klik carousel. Di sini ada carousel. Article list section. Ada article list di sini. Nah, ini sangat berkaitan. Atau kalau teman-teman pengen ngelihatnya secara Kanban untuk mempermudah, teman-teman buka di project, lalu buka di site. Nah, ini udah terhubung atau terautomasi dengan isu yang ada di repository UI Engineer tadi. Nih, ada tulisannya UI Engineer UKMIK. Seperti itu. Nih. Jadi nanti ketika teman-teman menyelesaikan ini, nanti bakal apa namanya? Bakal berubah lah. Nah, aku bakal nyontohin lagi, kita balik lagi ke sini. Nah, contoh nih, teman-teman dapat pekerjaan atau di sini contoh nanti teman-teman nanti mantaunya di halaman ini ya, halaman project ini yang tampilannya seperti ini, tampilannya kartu-kartu seperti ini. Nah, ketika teman-teman di assign atau ditugaskan, atau di sini anggap aja ini teman-teman, aku ditugaskan untuk membuat navigation bar. Nah, teman-teman nanti boleh ketika pengen mulai mengerjakan itu pindahkan ke in progress. Tek, pindah nih in progress.
Lalu teman-teman mulai kerjain. Nah, gimana mulai kerjainnya? Teman-teman baca dulu, diklik nih. Di sini ada acceptance kriteria. Nah, acceptance-nya apa aja? Jadi teman-teman harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Satu, buat navbar sesuai dengan desain Figma. Nih, navbarnya seperti apa? Ada logo, ada home, profile, blog, login dengan jarak seperti ini, yang mana transparan. Tuh. Lalu dua, ketika di scroll, background navbar berubah yang awalnya transparan menjadi putih atau menggunakan hexacode seperti ini. Dan yang ketiga, margin, padding, dan warna sebisa mungkin sesuai dengan desain. Nah, jadi kriteria-kriteria ini harus teman-teman penuhi supaya project teman-teman diterima ketika pull request. Nah, di sini pun udah aku buatin juga. Jadi teman-teman nggak usah buat div atau section baru. Teman-teman silahkan kerjakan di dalam ini, di dalam to do ini. Di bawah komennya, teman-teman buat aja. Di sini kita buat contoh aja ya teman-teman. Buat contoh aja. Jadi nggak jadi. Kita tulis aja contoh di sini. Ini adalah elemen navbar. Saya berwarna transparan. Ketika di scroll berubah menjadi putih. Titik. Anggap aja ini navbar jadi tek. Nah, ketika teman-teman mengubah isi file, anggap ini udah selesai nih, teman-teman udah jadi navbar sesuai dengan desain Figma. Nah, nanti semua file yang teman-teman ubah, yang berkaitan dengan teman-teman ubah isinya, dia bakal ada M di sini di nama filenya. Ini berkaitan sama Git ya, artinya modified. Nah, silakan teman-teman anggap ini udah selesai. Kita pengen ngebikin pull request nih, kita pengen nge-deliver pekerjaan kita ke GitHub. Teman-teman bisa buat branch baru dulu, git checkout min b untuk bikin branch baru, lalu nama branchnya fitur/navbar. Nah, udah jadi switch to a new branch fitur navbar. Lalu teman-teman silahkan add git add ini titik adalah untuk menambahkan semua file yang teman-teman ubah ke dalam statusnya tuh apa ya, git status, ke dalam statusnya tuh change atau apa namanya yang kita staging ya, kita stage. Jadi file itu tuh kita stage untuk kita eksekusi nantinya. Nah, eksekusinya apa? Adalah untuk commit. Jadi kita commit perubahan kita. Kita sangat yakin dengan navbar kita udah jadi perfect. Lalu kita commit. Lalu di sini ada pesannya. Saya telah membuat navbar yang perfect sesuai dengan desain Figma. Kayak gini contohnya. Nah, ketika udah dia bakal kayak gini muncul. Lalu silakan teman-teman push aja, git push origin. Nah, origin ini apa? Ini berkaitan dengan remote teman-teman. Remote min v. Nah, origin ini adalah link atau penghubung. Ya remote. Ketika kita pengen nge-push, ketika kita pengen nge-fetch atau nge-pull, itu dia bakal melalui link yang kita sematkan di remote ini. Jadi nanti kita ketika nge-push, ya nanti kita nge-pushnya ke repository ini, repository UI engineer yang ada di akun Yandian. Kita coba git push origin. Karena tadi kita udah buat branch baru, kita bisa langsung aja fitur navbar. Enter. Nah, sampai sini pekerjaan teman-teman udah selesai sebenarnya. Nah, tapi kita belum memindahkannya ke dalam pull request yang punyanya UKMIK. Ini masih yang ada di profile teman-teman. Kalau teman-teman cek di profile repository. Nah, ini baru di sini doang perubahan teman-teman. Nih, kita punya branch baru navbar. Nah, masih di sini doang. Nah,
Kalau teman-teman pengen ini branch ini pindah ke atau terhubung atau kita buat pull request di UKM IK, teman-teman bisa buat pull request di sini. Pencet pull request, new pull request. Sebentar. Udah selesai ya. Oh, teman-teman bisa ke repository teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman buat pull request. Ini di repository teman-teman ya tadi ya. Jadi aku balik lagi ke repository teman-teman sendiri. Ini yang Dian /UI Engineer UKMIK. Jadi punyanya teman sendiri. Lalu bikin pull request, new pull request. Nah, pastikan base-nya atau kita mau buat pull request-nya di mana, itu ada di UKMIK/UI Engineer. Lalu branch-nya dev, jangan di main, tapi di dev. Lalu tempat asal kita ngoding atau head repository-nya itu tuh ada di yang dia atau akunnya teman-teman lah. Nah, di sini kita compare sama yang fitur navbar. Karena kita barusan ngerjain yang fitur navbar ya. Lalu silakan teman-teman buat pull request. Ini udah sesuai ya. Kita tadi bikinnya fitur navbar ke dev. Teman-teman buat pull request. Lalu teman-teman langsung create aja. Ini udah otomatis sesuai dengan komen teman-teman ketika commit. Nah, udah sampai sini aja pekerjaan teman-teman. Nanti tombol ini nggak bakal ada di tempat teman-teman. Karena hanya aku dan beberapa anak OKMIK yang bisa nge-merge. Karena kalau semuanya bisa nge-merge, proyeknya bakal kacau. Nah, teman-teman yang tugas selanjutnya adalah mengaitkan pull request yang udah teman-teman bikin ke isu. Nah, teman-teman silahkan klik atau pertama teman-teman, kalau ini kan teman-teman yang bikin ada diri teman-teman sendiri. Nah, karena tadi yang bikin aku, tadi assigningnya aku masukkan nama aku sendiri. Lalu developmentnya kita langsung koneksikan dengan navigation bar. Oke. Nah ini udah. Silakan teman-teman cek lagi ke sini. Lalu project. Lalu IKA site. Nah, silahkan pindahkan in progress ini ke in review. Tek. Nah, kayak gitu. Sampai sini udah. Nanti mungkin di sini teman-teman kita bisa berkomentar. Jadi contoh kerjaan teman-teman udah selesai nih, tapi ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Nanti aku bikin komentar di sini. Navbarnya ngebook jadi di bawah komen. Nah, teman-teman bisa langsung balas. Nah, nanti tak pindahin ke backlog lagi atau in progress lagi. Jadi teman-teman ngerjain lagi. Jadi kayak gitulah alurnya kita ngerjainnya. Nah, mungkin nanti jika ada teman-teman kebingungan atau gimana, boleh kita sharing di grup aja atau semacamnya. Nanti mungkin kalau perlu teman-teman memang pengen, aku mungkin buatin sedikit contoh gimana sih slicing yang enak ketika kita mengerjakan proyek secara tim. Ya buat ini bukan best practice ya. Best practice mungkin, tapi yang aku terapin gitu loh. Jadi nggak
Nggak, jangan saklek diterima, nanti ketika teman-teman belajar lagi dan ternyata apa yang aku bilang salah, jadi ya mohon apa namanya ya teman-teman ambil yang benarnya aja lah, jangan bulat-bulat apa yang aku omongin itu diambil. Jadi mungkin itu sih caranya kalau aku pribadi, gimana kita manajemen project kita supaya rapi.